antara aku sedih, aku takut. Karena kenapa ular lagi? Iya. Dan aku nggak pernah menemukan jawabannya. Hai semuanya, kembali lagi di obrolan santai bersama aku Mela Carly dan juga ada Om Hao. Hari ini nggak hanya kita berdua saja ya, kita ada kedatangan tamu. Sebenarnya nggak cuma satu doang, ada dua, yaitu Kak Paula. Hai Kak. Selamat datang. Apa kabar Kak? Baik. Gimana dengan Acai? Acai miring. Ini Acai namanya. Dia sekarang lagi ikutan duduk kan? Ya, ikutan dulu. Oke, nah dengar-dengar nih Kak Paula nih ada cerita atau pengalaman pribadi yang cukup menarik ya, cukup mistis juga. Katanya tuh dapat kayak apa ya, semacam visi ke depan, prekognisi, benar nggak sih Om Hao? Iya, Prekognisi lawannya ya. dari retrokognisi. Oke, Ke depan. jadi bisa lihat future lewat mimpi. Itu awalnya gimana tuh Kak Paula? Aku juga awalnya tuh nggak tahu gimana. Tapi itu bermula tuh aku waktu umur 21 tahun, Om. Waktu umur 21 tahun, itu ada orang bilang ke aku, kayak, kamu itu putri loh, gitu. Terus aku tuh kan orang yang nggak percaya gitu-gituan ya. Kayak, apa sih kok putri? Ya udah aku nggak percaya sama sekali hal kayak gituan. Ya udah aku jalanin. Terus ada aku lagi di mobil berdua sama temen aku. Itu kejadian kayak 2 menit sebelum mobil itu mau nabrak mobil depan. Jadi aku udah giniin dia. Dia ngerem. Ngerem langsung. Karena kalau dia nggak ngerem, dia nabrak mobil depan. Berarti kakak itu udah ada kayak firasat gitu ya? Iya, tapi aku nggak menangkap sign-nya. Karena aku nggak paham. Aku nggak paham. Terus yang paling semakin kesini, semakin berasa itu kayak berhubungannya sama ular. Dan itu aku nggak tahu jawabannya sampai sekarang. Dan itu aku kayak setiap aku mimpi ular, itu aku takut banget. Oh, jadi ularnya tuh dari mimpi ya? Munculnya di situ? Dari mimpi sampai ending yang terakhir itu bulan lalu. Oh, masih recent dong berarti? Masih cukup baru tuh? Kasus terakhir? Kasus terakhir, itu bener-bener. Oh, jadi kalau dari kasus pertama nih, pertama kali kakak ini ketemu sama ular di mimpi itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu pas mamaku 2016. Jadi aku tuh kayak mimpi kayak ada sebuah kalender gitu. Sebuah kalender, bulan 1 sampai bulan 6 itu garisnya putih. Dari bulan 6 sampai belakang, itu garisnya, itu hitam semua ngeblok. Aku nggak tahu itu tandanya apa. Terus, pas udah bulan 6 udah lewat, bulan 7, ternyata mamaku kena kanker ovarium. Aku masih belum tahu, aku masih belum sadar. Nah, di situ, pas banget dari bulan 7 sampai bulan Desember, mama aku makin drop. Januarinya mamaku meninggal. Tapi di situ bukan aku yang dimimpin ular, tapi mama aku yang didatengin ular itu. Jadi dari kakak pindah ke mama? Iya. Untuk kasus ini? Tapi aku lihat di situ tanggalan, aku merem, aku ngeliat tanggalan, kayak pokoknya semuanya kotak-kotak. Yang aku tahu kotak-kotak itu adalah tanggalan kan. 1 sampai 6 itu dia putih, bawahnya hitam semua. Jadi Januari, pas banget tanggal 4 mamaku meninggal. Gitu. Dan itu baru 2016 dan itu kasus pertama ada ada yang meninggal berhubungan sama ular. Setelah mimpi ular ya? Iya, setelah berhubungan sama ular, yang berhubungan sama ular. Abis dari situ berturut-turut selalu berhubungan sama ular. Ada apa aja tuh, boleh diceritain nggak? Habis dari situ, habis mamaku meninggal, setahun setelah mamaku meninggal, aku tinggal sama tante aku. Tante aku punya anak. Tinggal bareng sama aku, karena kan aku tinggal sendiri kan. Tinggal bareng sama aku, terus aku mimpi ular lagi. Tapi karena aku orangnya yang, ya udah mimpi ular biasa. Habis itu anaknya sakit. Dan meninggal juga. Oh my god. Dan selalu meninggal.
Dan itu ada jarak berapa waktu itu Kak antara 1 tahun. kakak? 1 tahun juga? 1 tahun. Oh wow. 2017. Dan 2018, 16 bapakku meninggal, 2017 ponakan aku yang meninggal, Oh my. 2018 itu nggak ada yang meninggal. 2019-nya papa aku yang meninggal. Oh. Papa aku yang meninggal. Itu aku posisinya lagi pergi ke Jogja. Pergi ke Jogja, aku mimpi ular. Terus aku bilang sama temanku, please kali ini kalau aku mimpi macam-macam tolong kasih aku sign, karena aku tuh orangnya yang kayak ya udahlah aku tuh nggak percaya Kak. Iya. Lanjut aku bilang sama dia bilang kayak gini, itu tuh cuma mimpi. Biar nggak kesugesti gitu ya. Iya. Iya. Satu hari aku mimpi itu besoknya papaku meninggal. 2019. Jadi udah mama, udah papa juga. Iya. Dan setelah itu udah nggak ada lagi atau masih ada lagi? Ini baru ada lagi. Sebenarnya aku nggak enak mau ceritain karena ini kan aku tinggal di kayak residence gitu kan. Aku tinggal di sebuah residence, itu kamar sebelah aku banget. Posisinya tanggal 29 dia masih cariin aku karena aku dekat sama dia. Dia cowok mualaf. Aku udah kasih capturannya. Pas tanggal 29 dia bilang sakit ke aku. Tanggal 30 aku balik Jogja. Tinggal 30 aku balik Jogja. Tiba-tiba itu malam minggu, aku lupa itu malam minggu tanggal berapa. Aku tiba-tiba ngechat tukang tato yang biasa aku tato. Itu bener-bener random, aku lagi di jalan pulang. Terus tukang tato aku sampai ngomong, nggak apa-apa mbak, santai malam-malam. Tapi aku maunya besok. Aku bilang gituan. Dan besoknya aku tato jam 8 malam. Aku tato ular. Oh wow. Kenapa itu kakak tuh kok spesifik milihnya tuh tato ular? Kenapa nggak yang lain? Yang di pikiran aku cuma maunya ular. Aku cuma mau tato ular. Cukup menarik. And then aku balik ke Jakarta tanggal 5. Baru banget aku landing, security ngomong, Bapak Ul, kamar sebelah Bapak Ul meninggal. Itu meninggalnya kira-kira udah 3 hari. Jadi meninggal udah bener-bener 3 hari Om. Itu udah biru semua. Di dalam kamar? Di dalam kamar, nggak ada yang tahu. Wow. Itu juga ada korelasi nggak sih kayak sebelumnya? Aku sampai merinding. Oh wow. Itu kakak sebelumnya tuh sempat mimpi ular lagi atau enggak? Kali ini aku tato ular. Jadi tetap aja ya ada sesuatu ular gitu. Ular. Dan aku udah kirim juga foto tato ular itu ke salah satu di sini ya, orang di sini. Serem juga sih. Dan itu tuh aku bingung banget. Itu kakak tuh kalau mimpiin ular itu tuh emang muncul aja tiba-tiba, terus itu tuh beneran fisik kayak ular asli atau siluman atau kayak crossbreed? Ular asli. Terus ngobrol gitu or enggak, dia nggak ngobrol. Yang terakhir yang papaku, aku lihat ada ular, dia lagi menggelilit orang. Dan itu aku bertanya-tanya, dia ngelilit siapa? Oh jadi kakak tuh nggak lihat ya siapa? Maksudnya yang dililit itu siapa? Cuma orang aja? Iya, aku tuh nggak bisa melihat sesuatu yang mistis. Tapi aku selalu dikasih lewat mimpi, sama aku kayak ngerasain kan kayak tadi. Aku ngerasain kayak mual gitu. Kayak gitu. Jadi kayak sampai sekarang tuh aku kayak, bahkan aku sempat nggak tidur di tempatku sebulan karena aku takut terulang lagi. Karena aku takut banget ini kenapa pas banget aku tato ular. Dan pas banget meninggalnya dia ngasih tahu, dan aku pulang ke kamarku itu, kamar dia kan sebelah persis kamar aku. Itu mayatnya masih ada. Kayak nungguin aku. Bener-bener kayak nungguin aku. Dan dia bilang ke manajemen, Paula kemana? Pergi-pergian terus. Karena aku bulan Februari Maret itu aku belum balik Bali. Dia nyariin aku sampai Minggu sore dia masih ngumpul sama security. Masih biasa-biasa aja ya itu. Dia mungkin sakit
Udah sakit tapi tapi masih nggak bilang. iya, beraktivitas. Iya. Iya. Tapi aku bingungnya kenapa pas banget momennya. Kakak habis tato ular, meninggal, kakak balik dia maksudnya jasadnya masih di sana. Ada di situ. Kenapa nggak hari Selasa sebelum aku pulang? Iya. Dan aku datang itu mayatnya masih ada di kamarnya dia, masih meluk guling. Serem itu. Menurut Om Hao ini kalau dari fenomena yang dialami sama Kak Paul ini nih, sosok ular ini tuh emang sengaja ngegangguin Kak Paul atau mungkin ada masa lalu di Kak Paul atau personal problem sama Kak Paul, mungkin leluhurnya, something like that. Ularnya warna apa? Hitam. Hitam ya, cocok berarti. Hitam legam. Hitam tapi ada coraknya sedikit. Di kepala. Sebadan aku nggak terlalu notice sih. Hitam tapi seperti ini, maaf. Agak legam sedikit. Iya. Nggak terlalu panjang ya, segini ya. Iya. Rinding ya. Maksudnya nggak yang bukan yang ular sanca atau piton yang itu nggak segini sih Mbak panjangnya. Iya betul. Tapi gini jalannya. Benar, dia selalu besar. Itu ularnya manipulasi Mbak. Bukan asli sosok ular, bukan sosok ular asli. Tapi kenapa dia selalu datang ke sini? Iya. Sebenarnya begini. Ini maaf kata ya. Itu tuh kayak ini. Apa ya, ular itu kayak ular satanik, Mbak. Mbak Paul harusnya ada beberapa bagian tubuh. Nek misalkan sudah ada tato ular belum di badan asli? Ini terakhir kan. Yang di belakang kan? Iya. Ada satu entitas yang ini antara makhluk kasarnya jin ataupun satanik ya, ada kaitannya dengan itu, memilih Mbak Paul untuk menjadi media atau mediumisasi, tetapi bukan terus mediumisasi yang seperti orang kerasukan. Katalisnya atau inangnya aja. Jadi dia masuk ke dalam tubuh. Ketika ada di beberapa tempat yang berdekatan, saat ada orang yang memang akan dekat dengan satu kematian, dia ini yang keluar, yang akan mengeksekusi itu. Dan memang ada sensitivitas untuk ke depan, memang memberikan pandangan gitu, apa yang akan terjadi. Tetapi ada di poin-poin tertentu, ada penolakan keras sebenarnya. Aku nggak mau lihat kayak gini gitu sebenarnya. Tetapi itu semakin ditolak semakin kuat. Karena yang terjadi di lingkungan sekitar. Kenapa kemudian ular ini memilih? Karena ada ketertarikan untuk itu, medianya. Yang tertarik tuh aku atau Dianya? Dianya itu siapa? Maksud aku setaniknya tuh dia entah leluhur aku atau emang dia jin, emang suka sama aku. Ya, itu sebenarnya ada kaitannya sama leluhur dulu. Jadi ada di satu posisi atau di satu tempat yang dia itu akan memilih anak keturunanmu siapa sih yang bisa yang ada bakatnya yang akan bisa masuk. Jadi ini saya nggak akan sebut itu di keturunan keberapa ya, karena bukan di kakek atau buyut, bukan, atasnya lagi masih ada. Jauh banget ya. Iya. Dimana kalau kita gampangnya nyebutnya itu satanik ya Mbak ya, karena ini aslinya bentuknya wujudnya seperti manusia, tetapi apa ya disebutnya, laki enggak, perempuan juga enggak. Nah ini dia, ketika saya ini ya lihat track ya, dia menjelma dari sosok hitam berbadan anatominya itu manusia. Dan jadi ular Mbak. Ini ularnya tak ikutin tadi, dia larinya kemana gitu. Karena kenapa saya memberikan proteksi untuk tempat ini, karena biar dia nggak masuk sekarang. Gitu. Makanya tadi aku mual ya. Iya, itu justru kalau mual kenapa? Karena ada penolakan ataupun ada sesuatu yang dia mau berusaha masuk tapi ini ditahan. Kalau nggak mual malah justru masuk Mbak. Berarti sih Kak Paulan itu hitungannya kayak jadi perantara ya? Iya. Perantara untuk sesuatu yang dia ingin lakukan sebenarnya. Iya, untuk aktivitas itu sih. Cuman akhir-akhir ini nggak sekuat sebelum-sebelumnya. Iya, karena sebenarnya gini,
Semenjak aku tinggal di Jogja, itu netral. Aku balik ke Jakarta, Masuk balik lagi. lagi. Aku nggak tahu kenapa. Iya, karena tanahnya dia di sini, Mbak. Aktivitas dulu yang dilakukan itu di sini, aktivitasnya. Jadi ketika masuk ke tempat lain, dia nggak akan bisa masuk karena bukan teritori. Itu saya nggak nyebut ini satanik murni enggak ya, tapi merujuknya ke sana. Ada arahan karena ada kematian, ada darah, dan simbol devil kan salah satunya ular. Ularnya hitam, gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ular nih Om, Iya. kan di mitos di antara orang Jawa sama mitos pewayangan tuh banyak banget kan disebut ular atau tokoh ular. Tokoh ular atau ular ini tuh simbol untuk apa sih sebenarnya? Iya, kalau di beberapa pewayangan ya, ada naga, ada ular itu sebenarnya hewan mitologi yang dia sebagai seorang penjaga. Nah, satu simbol kekuatan gitu. Tetapi jika kita melihat secara etimologis ya, di situ kan ada 3 hal nih hewan-hewan yang kadang mereka piara atau ini menjadi simbol atau hanya sebagai perantara ataupun manifestasi dari entitas itu. Itu ada ular, kemudian burung gagak, yang satunya itu anjing hitam atau menyerupai bentuk serigala tapi ininya hitam semua, bermata merah biasanya itu. Ular ini biasanya satu hewan yang gampangannya itu hewan dipiara gitu, Mbak. Kesukaannya ini gitu, dan menjadi bentuk karena di balik ularnya itu ada sosok, Mbak, ada sosok besar, hitam, bermata merah dan bertanduk di sini. Tapi tanduknya gini ya, kalau biasanya kan gini. Iya. Begini di lengking gitu ya. Iya, di belakangnya lagi. Dan tidak diberikan satu gambaran yang bisa terlihat, hanya siluet hitam, merah aja. Hanya 2 warna yang ditunjukkan gitu. Nah, ketika tubuh kemudian merasakan mual, nggak enak badan, panas, itu sebenarnya benturan yang terjadi. Dan tubuh kita pun akan merespon itu dan ingin mengeluarkan secepat mungkin. Justru kalau tidak ada efek, tidak terasa apa-apa, dia masuk. Itu. Tapi kalau masalah kemasukan gitu, aku emang sering. Mediumisasi ya? Aku memang sering. Kayak misalnya terakhir. Aku punya rumah di Bogor, dan itu rumah mau dijual karena emang aku kan udah nggak ada keluarga kan. Papa mamaku udah nggak ada. Aku punya rumah di sana terlalu besar, jadi aku mau dijual. Tetanggaku pada ngomong di situ ada nenek-nenek. Aku masuk sendirian. Aku tuh nggak takut hantu. Itu nenek-nenek asli atau nenek-nenek hantu? Oh, fake berarti ya? Nenek-nenek hantu. Fake gitu. Nenek-nenek hantu sering nampakin diri. Oke. Jadi aku bilang ke warga situ kalau nongkrong di rumahku aja karena rumahku lumayan besar. Oke. Aku nongkrong situ aja. Setiap dia nongkrong di sana, mereka pada kabur karena kelihatanin sosok itu. Jadi aku masuk, aku bilang, kenapa ngerusuhin rumah ini? Aku bilang gitu. Terus akhirnya ada orang bisa gitu karena dia mau membantu membersihkan rumah aku biar rumahku cepat terjual. Membersihkan rumahku. Terus jalan kita berdampingan, itu rame-rame. Jalan kita berdampingan. Terus Pak Ustadz itu ngomong, di mana nenek-neneknya? Terus aku langsung kayak yang di sini. Terus udah nggak sadar lagi. Iya, aku cuma ingetnya di sini gitu. Jadi aku tuh gampang banget masuk gitu. Aku nggak ngerti juga kenapa, dan orang itu bilang, Mbak Paul aku jagain ya. Itu di belakang banyak banget yang ngantri mau masuk gitu. Itu kakak pertama kali kerasukan atau udah sering sebelumnya? Sering, papaku udah tahu. Nah, selain kakak kerasukan itu juga pernah, kan kakak kan cerita mimpiin ular kan ya? Kakak pernah didatengin ular fisik nggak sih? Karena kan dengar-dengar nih, katanya kan ular yang asli itu kan bisa dijadikan medium juga kan Om Hao. Nah aku tuh penasaran, kakak tuh pernah nggak disamperin ular asli? Aku nggak pernah disamperin ular asli. Jadi waktu itu kayak aku tiba-tiba pengen banget pelihara ular. Aku pengen banget pelihara ular Om Hao. Ular apa, Mbak? Gimana itu? Jadi aku pengen banget pelihara ular. Jadi aku datang ke kayak tempat reptil. Ya, sampai akhirnya aku nggak jadi pelihara ular.
Aku nggak jadi paranoid akhirnya. Karena apa? Aku pegang-pegang, aku sorry, aku langsung di strike. Oh, Balik gitu mbak? Di strike, Oh. aku digigit. Dan dia bilang ular ini nggak pernah nge-strike siapapun. oh wow. Mm-mm. Kayak Dan aku gimana nggak tuh? dan aku jadi nggak beli ular. Wow. Itu ada penjelasan secara metafisika ngerti. spiritual nggak tuh Om Au? Ular itu nggak pernah gigit siapapun, dikasih makan apa semuanya nggak pernah ngegigit. Ownernya bilang, aku kayak wah ini ular cantik banget gitu kan. Aku pegang-pegang, aku sorry, aku di strike dan ini masih sering alergi aku. Masih sering bentol, alergi karena strike ular itu, digigit langsung. Wow. Dan aku cuma kayak, digigit. Nggak sakit. Ini kayak Kak Paula nih kayak ada sesuatu antara Kak Paula dengan ular ya Om Au? Iya, sebenarnya kalau tadi ada niatan untuk memelihara tentunya ada penolakan dari mereka sih mbak, gitu. Karena menganggap baunya itu kadang hampir sama dengan mereka. Jadi dianggap ini ular kan dia bisa jadi predator kanibal gitu. Baunya bagi mereka gitu. Karena memang ada energi itu yang masuk. Energi yang tadi saya maksud itu masih tertinggal. Keinginan itu kan sebenarnya iseng ataupun pingin saja. Tetapi ketika mendekati ini karena menganggap, maaf ya mbak, ini konotasinya negatif. Ularnya ini mendeteksi seperti halnya tangannya mbak ini seperti ular. Jadi seperti mau memakan gitu loh mbak. Jadi dia memberikan satu serangan balik atau perlindungan bagi ularnya Karena ini. dianggap tangannya Kak Paula ini ular juga. Iya, karena baunya hampir sama. Menurut mereka gitu. Iya menurut Iya, mereka ya. gitu. Sampai papaku tuh kayak, aku kan suka cerita kan. Papaku bilang, jadi papaku beli satu rumah lagi di Bogor. Dan di Bogor itu rumah, dia bilang kalau di situ yang jaga ratu ular. Terus papaku bilang gini, Ulfa, Cucok. tolong dong, itu rumah disemediin, ada ularnya soalnya. Cucok. Masa kayak gitu? Kayak apaan sih, aku nggak percaya. Sampai Gituan ya. Iya, aku sampai saat ini masih kurang kayak, masa bener sih? Masa iya sih? Kayak Nah. belum menemukan jawaban ya Om. Nih, karena kita lagi bahas ada ular di rumah besar, kenapa ya Om Hao? Siluman ular itu kok sukanya di tempat apa ya, kayak pabrik gula atau yang peninggalan-peninggalan yang agak luas gitu loh. Betul. Iya, sebenarnya ular yang dimaksud itu kan menjaga mbak. Tadi kalau kita ambil satu contoh Iya. manifestasinya saja. Dan kebanyakan kalau sudah dia ada di satu level yang menjaga, dia ada di satu ruang yang besar, bangunannya misalkan, itu bentuknya pun terbagi dua. Jadi separuh manusia, separuh ular. Biasanya hanya bagian bawah yang ular. Tapi maaf Om, Iya. aku potong. Iya. Kalau yang ular di rumah yang ini, di sininya, ada mutiaranya. Mustika. Iya, mustika. Tapi cewek. Iya. Iya. Di sini mbak, itu mustika ular mbak ini. Itu apa tuh? Tanda buat apa tuh? Itu dia ratu kah atau? Iya, jadi mustika ular itu akan keluar ya di ular yang sudah bertapa selama hampir ribuan tahun. Iya, jadi awalnya ular beneran, kemudian dia mencari lubang ya, ataupun mencari tempat, entah itu gua ataupun ada di pohon, di bawah pohon, ataupun di satu tempat yang tidak terjangkau oleh manusia dan hewan pemangsanya. Dia akan melungker di situ. Dan tidak akan keluar di situ bisa ratusan tahun dan melanjutkan ini itu sampai ribuan. Jadi ular itu juga bisa betapa? Bisa. Kayak manusia? Iya, dan dia keluar hanya mencari mangsa, makan saja. Dan dia kan bisa berganti kulit. Sehingga akan terbarui sampai muda. Kayak ular asli ya. Dia kan suka ngupas juga kan? Iya. Nah, saat sudah memasuki usia yang ratusan tahun dan dia bisa dan semakin muda, bentukan alam semesta ini kan datang. Energi alam semesta dalam bentuk batu biasanya. Nah, batu ini yang meresap dan masuk ke dalam tubuh ular yang bertapa ini. Sehingga dia memiliki satu kemampuan ataupun satu keahlian bisa merubah wujud. Entah itu menyerupai manusia ataupun setengah manusia setengah ular. Itu bisa dirubah-rubah sesuka hati nggak sih? Sesuka hatinya, iya. Karena ada energi yang mengisi ataupun yang membentuk. Mustika ini biasanya hanya menjadi seperti simboliknya. Di beberapa orang yang memiliki kemampuan supranatural ya, ataupun paranormal, ataupun orang yang bisa menarik benda-benda mustika itu,
mustika siluman ular ini bisa diambil, Mbak. Oh. Nah, misalkan kemudian mustikanya ini ditanam ataupun ditaruh di bangunan misalkan, maka entitas yang ada di dalam batu mustika atau yang pemilik mustika batunya itu akan menguasai daerah itu atau akan ikut terbawa di situ. Nah, di kejadian ini kalau saya terjemahkan hampir mirip, hampir sama. Tidak mengacu pada bangunannya, tetapi lokasinya. Lokasinya kan mungkin dulu ketika bangunan itu belum ada, masih banyak pohon, ada batu besar siapa tahu kan, atau ada lubang yang cukup dalam. Banyak pohon bambunya sih di sana. Bisa pinggir sungai nggak, Mbak? Atau agak jauh dari sungai? Agak jauh dari sungai, tapi banyak banget pohon bambunya. Jadi setiap rumpun bambu ditebas, ya, pohon bambu tumbuh. ular. Oh, di situ. Berarti ini bisa diterjemahkan ada kerajaan siluman ular. Oh, oke. Siluman ular ini namanya kerajaan pasti ada raja, ada ratunya, Mbak. Iya, benar. Dia memiliki satu kekuasaan, bisa mengendalikan ular berbentuk siluman yang tak kasat mata. Namun juga bisa ular secara nyata. Hewan, gitu. Itu raja atau ratu bisa diutus sama mereka, dipilih apa emang semakin tergantung dia semakin kuat berarti dia yang jadi ratu atau rajanya. Iya. Oh, yang gitu. memegang batu ular itu tadi, batu mustika ular itu. Karena biasanya bisa mengendalikan itu. Sehingga kadang ada orang yang mencoba menarik atau mengambil ular dengan sembarangan. Kemudian ular itu diambil ini ya, empedunya, darahnya apa, terus orang kemudian ini apa? Taringnya. Iya. Oh. Kebal bisa. Oh. Itu terus ada juga yang seperti ini, misal ada seseorang anak kecil digigit ular, ini jadi pawang misalkan, pawang ular, karena dia harus ada latihan untuk itu. Itu ularnya ular apa, Om? Bisa kobra, bisa ular. Tapi dulu papaku sering banget ngajak aku makan ular kobra. Cucok emang. Cucok meong. Wow. Darahnya, Mbak, pernah minum darah? Jadi atau ular kobra di sate gitu? Yang ular kobra di sate. Jadi sebelum aku sering mimpi ular, aku sering diajak makan sate ular kobra. Karena tadi kalau dia panjang segini dan warna hitam legam tuh kobra, Mbak, emang menyerupai kalau saya. Tapi bentukan di sini hampir mirip hewan piaraannya devil atau dia siluman ular. Nah, bisa jadi begini korelasinya. Memang ada dari garis keturunan, tetapi dia cocok dengan energinya Mbak Paul gitu. Berarti ada dua faktor lah yang mempengaruhi ya. Iya, jadi misalkan tuh digigit ular, maaf kata nih Mbak itu nggak apa-apa, kebal. Iya, aku nggak kenapa-napa. Walaupun ular berbisa ya, nggak hanya kobra, jadi seperti cincin emas atau cincin perak, Mbak, ular weling, ular welang. Oh. Iya, itu sangat berbisa banget. Tapi untungnya kemarin nail snake, jadinya nggak berbisa. Berbisa terlalu ya. Jadi cuma alergi aja. Dan nggak gimana-gimana, kayak biasa aja gitu ya, Kakak? Iya, digigit. Kaget, terus kayak digigit, terus dia mencoba untuk narik, kan nggak bisa narik. Nggak bisa, iya. Karena dia bisa nempel kan. Iya. Ditarik, aku berdarah, ya udah nggak ada rasa sakit. Wow, keren sih. Nah, Kak Paula kan tadi kan cerita kalau kakak tuh gampang kerasukan ya. Iya. Nah, Om Hao, ini tuh Kak Paula gampang kerasukan, ada kaitannya sama si ular ini atau emang dari keturunan atau gimana? Sebenarnya lebih ke ini ya, mediumisasi atau mediator. Itu jadi badan ini dipergunakan oleh energi lain. Emang udah bakatnya udah ya? Bakat, sudah bawaan dari kecil. Tapi aku pengen info aja sih. Iya. Aku mamaku mengandung aku 12 bulan. Oh, 1 tahun, Mbak? 1 tahun. Dan aku lahir malam Jumat. Jumatnya? Aku nggak tahu malam Jumat apa. Tapi ini kita bicara ini malam Jumat loh, Mbak. Nah, itu aku Oh iya. Pas ini waktunya. Wih, merinding woi. ini benar-benar kayak nggak kita setting planning ya. Iya. Aku juga lahirnya malam Jumat lagi. Aku sangat merinding karena aku juga nggak tahu kenapa aku di dalam kandungan 12 bulan. Itu nggak kenapa-kenapa padahal. Enggak, ini lahirnya biasa aja. Iya sih. Iya lagi. Aduh, jadi gue merinding sumpah. Iya. Itu bakat alami. Kemudian mereka masuknya tidak terlalu susah karena sebagai mediator ini sudah memiliki bakat, Mbak. Dan
tidak perlu keluar, mereka akan keluar sendiri. Cuman negatifnya gampang on off akhirnya. Aku yang sakit terus. Iya. Karena kan dicuri, Mbak, selalu itu. memar-memar terus badan aku. Itu karena energinya diambil. Secara tidak langsung tuh diambil. Kemudian kan seharusnya kita memiliki tenaga dalam yang 90% nih. Ketika mereka masuk dan kita merasa bertahan karena kita nggak ngundang mereka kan, separuh sendiri sudah hilang, Mbak. Dan kalau energi dalam itu sudah terkuras, capeknya nggak hanya secara fisik, mental juga psikis dan non mental, itu non fisik. Itu ada cara nggak sih biar nggak biar kebal lah sama Iya, itu? betul. Iya, kalau di awal sebenarnya ini harus pelan-pelan ya gitu, mencari tempat-tempat yang kita merasa untuk healingnya itu enak, misalkan di pantai selatan contohnya, ke Bali itu ya, nyari tempat yang ini sepi tapi ada energi spiritualnya. Tapi ini ada, kita boleh nggak kayak out of topic? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Jadi aku pernah dikasih tahu sama ada orang pintar. Ini gara-gara ngomongin pantai selatan. Iya. Aku disuruh semedi, nggak semedi sih, kayak fokus. Aku diem. Om Hao pernah lihat kerajaan bawah laut? Iya. Kayak gimana bentuknya? Warnanya itu ini, Mbak, hijau kuning emas. Atas atapnya emas bukan? Iya. Kayak labu. Iya, tapi berkilau. Iya. Tapi aku nggak nemu putrinya di situ. Itu baru ini, Mbak, halaman depan. Aku masuk ke dalam. Itu Gerbangnya bisa. gede. Mm-mm. Aku dianterin ke dalam. Wow. Aku dianterin ke dalam. Aku lihat dalamnya. Aku sampai merinding. Tapi kalau Wow. Merinding. kan kalau aku cerita ini ke orang yang biasa, mereka nggak akan Nggak, iya susah Makanya paham aku ya. tanya dulu sama Om Hao. Om Hao pernah lihat nggak? Pernah. Makanya aku pengen samain. Iya. Apa yang kita lihat sama nggak? Iya. Aku masuk ke dalam. Aku masuk ke dalam laut. Itu aku dianterin ke gerbang, dibuka gerbangnya. Dan itu istananya bener-bener atasnya tuh kayak labu dipotong. Itu emas semua. Kubah emas itu. Iya. Itu. Kayak sekat itu emas semua. Dan situ ada tempat duduk untuk mungkin punya Singgasana. Ibu Ratu. Iya. Tapi nggak ada. Aku nggak ketemu. Kosong. Wow, gimana tuh Om Hao? Iya. Jadi yang dimaksud benar gitu, masuk, tapi kalau kita lihat di sini sedang ada acara-acara kerajaan itu kan tidak setiap saat, Mbak. Jadi seperti halnya dalam kondisi kunjungan seperti kita masuk keraton, Mbak Mira. Masuk wisata. Jadi hitungannya diundang untuk berwisata. Kalau diundang untuk acara kenegaraan pasti jumpa beliau di situ. Berarti itu masih kayak tempat yang emang boleh dimasukin gitulah, Iya. bukan tempat intinya lah. Iya. Jadi tempat untuk menyambut tamu. Tapi yang aku Di situ. tanyakan, aku berarti nggak halu kan? Enggak, sama itu. Enggak, Mbak, sama itu yang dilihat, ada corak hijau, kemudian berkubah emas, tembok-temboknya juga berwarna kuning emas, terus ada janur melengkung di depan, ya seperti itu bentukannya. Dan yang jaga bukan manusia. Iya. Oke, aku cukup merinding sih. Cuma ada satu lagi yang cukup merinding nih. Tadi tuh pas kita lagi di luar, Kak Paula tuh habis cerita. Jadi belum lama ini masih ada kejadian lagi kan ya? Yang berkaitan dengan ular atau ada yang meninggal itu. Iya, tadi kan udah sempat aku ceritain. Itu ya? Iya. Itu tuh efeknya masih ada nggak sih sampai sekarang? Ini aku baru bisa tidur di kamar aku 3 harian ini. Oh, wow. Kemarin sebulan pas tanggal 5 aku balik. Tanggal 5 itu aku nggak tidur di kamar itu, di kamar aku. Karena kamar kita benar-benar satu tembok. Jadi karena aku kepikiran, wah ini karena ular. Wah ini aku deket banget sama dia. Wah aku sering banget kita kotokan. Udah cemas duluan ya? Itu bikin aku yang antara aku sedih, aku takut. Karena kenapa ular lagi? Iya. Dan aku nggak pernah menemukan jawabannya. Jadi aku nggak berani, aku yang tadinya selalu berani sama hal-hal mistis. Jadi Kali takut. ini aku takut.
takut karena logika aku. Aku jadi ikut takut sih, jujur. Kebayang banget pengalaman. Dan aku lihat mayatnya biru semua. Oh. Itu yang bikin aku takut karena dia dekat banget sama aku. Oh my god. Sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini ya, dari Om Hao, ada nggak sih pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Kak Paula ini? Iya, tentunya kalau pengalaman spiritual itu kita sendiri yang menemukan. Menemukan di sini tidak kita mencari ya, kita mau berbicara dengan siapa ataupun kita ingin bertemu di siapa. Tapi biarkan semesta yang mempertemukan. Seperti hari ini, timingnya semua pas, Mbak. Jam-jamnya juga, dan salah satu laku yang dilakukan, kalau saran dari saya, mencari tempat untuk melakukan semedi tadi. Ataupun untuk menenangkan diri, ataupun untuk menyerap energi yang ada di situ. Misal ke pantai. Kenapa? Karena ketika masuk tadi ke gerbang istana itu kan ngecharge, Mbak. Dan membuang apa yang ikut negatif itu ketika masuk situ akan luntur, akan rontok, nggak akan bisa nembus. Bagus ke alam ya? Iya. Okay. Seperti halnya ketika Mbak masuk situ tuh ya sejatinya diri kita atau diri sejatinya kita. Gitu. Jadi nggak ada entitas siapapun tuh akan masuk ke situ, tidak bisa. Jadi ini semakin sering kan semakin kita bersih. Seperti halnya setiap hari disikat semua kotorannya rontok, kita kan akan bersih lagi. Baru kemudian kalau saya sarankan nanti misal ke Bali seperti ada melukat gitu, mandi. Aku kemarin habis melukat. Untuk pembersihan, Mbak, atau untuk mensegel biar entitas ini tidak masuk, tidak mengganggu lagi. Karena sedikit setelah aja dia akan mencoba untuk menerobos ke situ. Gitu. Jadi perjalanan spiritual seperti itu. Kita mencari dan menemukan. Kita tidak mencari tapi menemukan itu sendiri tanpa perlu diminta. Nah, ini akan memberikan masukan, memberikan saran sampai benar-benar nanti bisa lurus dan energi yang tidak semestinya itu tidak akan bisa masuk. Bakal kebuang sendiri ya, kesingkir sendiri. Akan kefilter sendiri. Seleksi alam lah ya. Iya, dan untuk prediksi-prediksi itu nanti akan datang dan tidak ada beberapa entitas-entitas yang menyertai, Mbak. Jadi murni dari sinyal-sinyal yang sudah ada. Sebenarnya begini, kalau kita ngeliat konsepnya indera keenam atau sixth sense itu, dia merasakan energi ataupun suasana yang ada di sekitar kita yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Jadi getaran-getaran yang mungkin sangat halus ya, itu pun bisa kita rasakan gitu. Seperti halnya kita bilangnya ada gunung yang akan meletus. Sebenarnya itu tanda-tanda sudah ada. Mungkin akan ada longsoran, tapi itu kan halus banget, hanya sepersekian nanometer itulah paling kecil itu. Tapi itu bisa dirasakan menjadi firasat. Jadi sebenarnya prekognisi tidak semuanya kemudian menerawang atau berusaha melihat yang akan terjadi. Tapi alam ini sudah memberikan sinyalemen yang itu tidak bisa diangkat ataupun tidak bisa dirasa oleh panca indera. Istilahnya kayak kisi-kisi apa yang akan datang gitu ya. Iya, gambarannya gitu. Jadi prediksi, memprediksi gitu. Dan ini yang akan memberikan nanti diri sejatinya dari Mbak Paula sendiri. Atau yang mendampingi sekarang gitu. Itu yang akan memberikan. Kalau mendampingi siapa? Itu siapa? yang akan menemani gitu. Jadi tidak ada energi lain yang mencoba memanfaatkan kemampuan itu untuk tujuan dia yang negatif. Kalau yang sebelumnya kendaraannya itu nggak punya, tapi yang menaiki itu orang lain untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Tapi sering kali, jadi waktu itu aku lagi ke puncak, aku ke rumah salah satu temen aku, dia eyangnya itu dia lumayan bisa. Pas aku datang, itu tiba-tiba mati lampu. Mati lampu. Terus dia ngomong gini ke aku. Tadi ada yang datang sebelum kamu. Naik kereta, cewek, dia bilang, cucu saya mau datang. Aku nggak tahu masih percaya apa enggak. Wow. Naik Delman fake kan ya? Kencana Delman. Oh. Aduh, gimana Om Hao? Iya, kalau ini berkaitan ini ya. Jadi kalau saya lihat kereta kuda tapi melayang dulu, Mbak. Oh, itu cewek. Iya. Ya seperti pakai pakaian ini kerajaan lama gitu. Tapi kolosal gitu kalau saya lihat. Jadi ini
leluhur tapi berbeda dengan yang tadi ya Mbak ya, berbeda yang ular yang itu beda ini jadi memang lempengnya, lurusnya. Aku rada bingung memang, karena papaku itu orangnya suka banget ziarah. Iya. Dan papaku tuh kayak yang kegaib-gaiban gitu. Super mistis. Iya, dan aku sering banget dimandiin kembang tengah malam. Oh. Iya, jadi ini garis leluhurnya memang, tapi bukan berarti kakek neneknya yang pernah hidup, bukan. Kodamnya. Kodam itu spiritnya. Karena kan ada beberapa benda, misalkan kita sebut benda-benda pusaka itu kan ada isi di dalamnya. Inilah yang dulu menjadi pegangan leluhurnya ya Mbak Paul. Iya. Nah, ini yang tadi menganggap cucunya ini karena ini dari garis keturunan simbahnya, kakek neneknya. Nah, ini dijaga Mbak, atau dikawal lah gitu. Dikawal karena memiliki satu garis keahlian. Misal Mbak Paula, kemudian bapaknya, kemudian neneknya nanti kakek buyutnya, jadi silang. Laki perempuan. Iya. Dan ini turunnya sekarang di Mbak Paula. Kayak gula darah ya? Iya. Silang. Bener juga. Oh, seru juga, keren juga sih. Tapi aku orang yang paling nolak. Aku yang selalu nolak. Ikut papa ziarah nggak mau. Ikut papa ini nggak mau. Itu papanya juga masih, kalau menurut Om Hao, papanya Kak Paula ini tuh masih percaya atau melakukan ritual-ritual kayak ziarah atau mandi kembang Kak Paula itu karena mungkin emang diajarin. Padahal atau anaknya banyak, tapi aku doang. Itu juga jadi pertanyaan. Iya. Ya itu sebenarnya bukan diajari, tapi ini Mbak, memang ada tradisi di keluarga leluhurnya. Ya, dan itu masih dipegang ya? Masih, dan memang hanya mereka yang terpilih gitu, ataupun mereka yang memiliki bakat-bakat ini, itu yang akan diteruskan dan meneruskan nanti. Berarti habis ini Mbak Paula juga meneruskan tradisi ini, walaupun tidak tahu ini untuk apa, tapi nanti kalau sudah waktunya ya, atau wayahnya itu, kalau orang Jawa bilang itu, mau tidak mau, ataupun secara tidak sadar akan bisa dengan sendirinya, dan akan mengikuti jejaknya yang sama, yaitu ziarah, atau napak tilas. Dan ini tidak bisa dipaksa, misalkan, saya mau sekarang itu nggak bisa. Iya, aku nggak mau. Jadi ngikuti alurnya sendiri. Kapan? Nanti biar ada semesta yang mengatur. Sendiri ya. Iya. Tapi kalau misalkan Kak Paula sendiri tuh benar-benar kayak tolak keras gitu tuh bisa nggak sih? Atau emang udah garisnya seperti itu? Nggak bisa. Kalau seperti dililit ular sih ini. Jadi kalau semakin kita gerak, dia lilitnya semakin kencang. Dan menurut saya ngalir aja. Kenapa? Karena lilitan itu akan renggang dengan sendirinya. Analoginya seperti itu, analoginya. Tuh. Jadi tadi yang saya sampaikan kan sering ada penolakan, tetapi justru jangan salah, semakin ditolak semakin kencang, semakin erat ya. Dan ketika itu ngikuti alurnya, dia akan ringan, kita merasa nyaman dan semakin tajam justru. Gitu. Wow, obrolan hari ini cukup menarik dan seram campur seru ya. Kayaknya untuk hari ini obrolannya cukup dulu ya. Aku mau berterima kasih banget sama Kak Paula. Ya, makasih. Thank you so much udah mau cerita. Makasih juga Om Hao untuk sudut pandangnya. Makasih juga untuk Acai udah mau ikut bergabung hari ini. Pengen ikut. Iya. Boleh digendong gak sih? Iya, boleh. Nah, ini Acai guys. Terima kasih ya udah nonton obrolan santai hari ini. Untuk saat ini kita sudahi dulu obrolannya. Terima kasih untuk semua Sobat Javnika dan penonton yang baru yang nonton dari awal sampai akhir. Untuk saat ini aku izin pamit dulu. Kami izin untuk pamit dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya.